Selamat malam, nama saya Hesra Maria Sraban dengan NPM 1915 3102880 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Di sini saya akan membawakan dari kasus PT Nestle Indonesia. Berikut PowerPoint-nya. Latar belakang masalah. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Published The Lancet 30 Desember 2003, halaman 539. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakazii yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Kind New Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazii ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri Sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut, padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semuanya virus, kuman ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis strain E Sakazii untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikencam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. C. Penyelesaian masalah. Kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan atau enjoyment, namun telah berkembang menuju keafiatan atau wellness dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas atau well-being. Kini Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasak utama. Dengan menyatukan semua sumber R&D, Nestle mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan aman untuk semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan rasa, tekstur, atau kenyamanan. Selain itu, Nestle memberi produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. Undang-undang yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulannya, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazii, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazii. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula atau termasuk di dalamnya adalah Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011 dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Saran. Dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan
Saran. Dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnis yang untuk masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.